Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi wasalam. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan ke baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua para sahabat tani dan kebun mendapatkan syafaat yang sampai yaumil akhir dan selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan senantiasa diberikan kesehatan walafiat. Para sahabat sehat, saya sehat sehingga bisa silaturahmi ya. Karena sehat itu adalah kunci utama dalam hidup dan keberhasilan. Manusia tidak sehat tidak bisa berpikir, manusia tidak sehat tidak bisa bekerja, melakukan aktivitas dalam keseharian. Sahabat tani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Pada kesempatan kali ini saya senantiasa sedikit ilmu, sedikit konsep yang saya bisa saya buat, saya bagikan kepada para sahabat tani. Intinya dimanapun para sahabat tani, tataran Pasundan, luar Jawa, Pulau Jawa, ya itu bisa berbagi juga untuk kemajuan pertanian, menggarap lahan bumi pertiwi titipan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya termotivasi ya untuk membuat peralatan-peralatan untuk membantu para sahabat tani? Mungkin yang saya buat itu tidak secanggih apa yang dilihat di TikTok, apa yang dilihat di Instagram, apa yang dilihat di Facebook, juga di YouTube ya. Karena mereka itu berbeda konsepnya dengan saya ya. Mereka dengan menggunakan mesin-mesin yang sangat menggiurkan, memudahkan ya. Saya juga bukannya tidak paham, tidak mengerti ya para sahabat tani ya, bahwa kalau para petani membeli alat pertanian yang menggunakan mesin, contoh banyak sekarang di TikTok ataupun di YouTube ya, alat-alat pertanian menggunakan mesin satu silinder seperti Alphon atau Honda ya, yang prinsip kerjanya menggunakan mesin 4 tak ya. 4 tak itu adalah 4 langkah stroke, yang mana harus memahami 3 unsur ya. Kalau para sahabat tani tidak paham akan unsur engine, cara kerjanya, karena faktor hidupnya mesin itu selain cara kerjanya ya, yaitu isap, usaha, isap kompresi, usaha buang ya. Isap untuk menghisap campuran udara bahan bakar dalam artian bensin, berarti ada konsumsi bensin yang dihisap dicampurkan dengan udara yang masuk ke dalam silinder melalui intake manifold diproses oleh karburator. Kemudian kompresi itu adalah langkah pemadatan bensin dan udara dipadatkan sehingga temperaturnya menjadi tinggi ya. Kemudian di langkah ketiga itu adalah langkah pembakaran, yang mana setelah udara dan bahan bakar dikompresikan menjadi tinggi, kemudian dibakar, disulut oleh letikan bunga api listrik ya. Kalau untuk mesin yang portable seperti itu, yang mana mesin api listrik itu dihasilkan dari spool magnet ya, kemudian ke ignition coil untuk meninggikan tegangan menjadi 12 volt, menjadi 12.000 kV ya, melalui coil ke kabel coil ke kuil primer sekunder, kemudian disalurkan ke busi dan menyulutkan letikan bunga api listrik sehingga campuran udara dan bahan bakar terbakar. Yang terakhir adalah langkah keempat ya, yaitu langkah pembuangan, yang mana sisa pembakaran tadi dibuang oleh piston dari titik mati bawah. Piston bergerak dari bawah ke atas, katup atau mekanisme katup klep terbuka, maka sisa pembakaran gas karbon terbuang ke udara luar. Nah itu ya, kalau para sobat tani pengen tahu perawatan mesin cara kerjanya seperti itu,
taninya tidak hanya paham di situ saja para sahabat ya, bahwa faktor hidupnya mesin itu para sahabat tani kalau udah siap membeli mesin ya harus paham cara kerja, kemudian faktor-faktor yang mendukung hidup. Satu, harus adanya bahan bakar. Nah itu kos kan ya para sahabat tani ya, sudah mesinnya kemudian ada bahan bakarnya ya. Kemudian adanya api, jadi ada bahan bakar, ada api, ada kompresi, maka hiduplah mesin itu. Kalau para sahabat tani sudah menguasai, silakan saja kalau menurut saya. Tapi kalau para sahabat tani tidak menguasai itu, membeli alat-alat pertanian yang bermesin ya berarti harus memiliki seorang mekanikal atau sebuah mekanik untuk perbaikan ketika mesin itu tidak hidup ya. Nah, kemudian ya para sahabat tani ya, kalau mau seperti itu para sahabat, kos biayanya diperhitungkan ke sewa. Walaupun beli tapi harus dimasukkan anggaran pokok di dalam pertanian. Sehingga begitu rusak para sahabat tani nggak perlu perbaiki, kilo buang karena sudah diperhitungkan berapa biaya pembeliannya, kemudian berapa pemakaiannya, anggap saja sewa. Sehingga tidak pusing-pusing para sahabat tani, bukan saya mengajarin ya. Di dalam dunia usaha itu seperti itu. Baik lahan ya ataupun alat operasional kita sewa gitu kan. Sehingga kita bisa menghitung keuntungan apabila terjadi loss biaya modal gitu kan. Nah, dalam kesempatan kali ini para sahabat tani ya, saya masih berpikir ya, karena bagaimana caranya untuk mengimbangi pertanian modern dengan pertanian konvensional, maka saya berpikir efisiensi cepat, kemudian kalaupun dibuat sangat murah biayanya, walaupun tidak bisa sendiri, para sahabat tani bisa datang ke bengkel ya, kemudian bisa lihat channel video saya bagaimana desainnya ya, itu kosnya lebih murah tanpa perlu mesin ya. Nah, mesin itu harus ada bahan bakar, ada mekanik ya, itu diantaranya, dan ada perawatan minimal pergantian oli ya. Sebelum kalau olinya tidak diganti ya pakai terus, mesin itu akan rontok rusak karena di dalamnya apa yang bekerja dari mulai poros engkol, connecting rod, piston untuk membakar bahan bakar itu akan terjadi pausan, karena minyak pelumas itu bukan hanya sistem pelumasan saja, tapi yang perlu diketahui adalah sistem pendingin. Nah, dalam kesempatan ini saya akan berbagi para sahabat tani yaitu tentang masalah singkal ya. Saya masih teringat pada zaman dulu ya, bahwa kerbau itu digunakan untuk membajak sawah. Mungkin sekarang masih ada juga di pesisir atau di daerah-daerah pedalaman ya. Bahkan untuk lahan-lahan yang keras bisa sapi, bisa kerbau dengan double kerbau dirakit dua. Tapi saya ubah karena powernya dari kerbau untuk menarik singkal ya, saya rubah powernya pakai tenaga para sahabat ya. Kalau para sahabat itu energinya itu digunakan, nggak perlu pakai beli bensin untuk bahan bakar, nggak perlu adanya kompresi, nggak perlu adanya pengapian. Mungkin ada pengapian ya para sahabat tani ya, biasanya pekerja keras itu suka ngudut atau ngerokok ya, itu hal yang sangat wajar gitu kan, untuk membuang kejenuhan ya para sahabat tani ya. Nah, maka saya berpikir supaya lebih efisiensi ya, dalam bentuk kecil yang double kerbau, double sapi, saya ubah menjadi double singkal ya. Nah, double singkal ini emang ukurannya mini ya para sahabat tani, karena saya berpikir bahwa power daya dorong manusia per kilonya kalau konstan kerja, kalau pakai kerbau aja kan dari misalkan pagi-pagi sampai jam 9 kasih istirahat dulu baru mulai lagi jam 12 istirahat, nggak sampai sore, kasihan ya para sahabat. Nah begitu juga para sahabat tani, lelah berhenti makan tenaganya ada lagi, efisiensi jadi nggak double harus beli bahan bakar. Nah lebih jelasnya begini para sahabat tani ya, ini kosnya sangat murah apabila para sahabat tani ingin membuatnya. Saya hanya berikan saja, mohon maaf ya,
apabila ada para sahabat belinya di mana gitu kan, saya hanya memberikan metode dan cara tutorialnya, silahkan para sahabat tani mengembangkan. Apakah nanti setelah kosnya terhitung bisa dipakai ditambah dengan mesin, bisa ya, supaya lebih ringan. Malas dorong-dorong gitu kan ya, tarik aja pakai mesin, nanti saya kasih solusinya. Nah, double singkal ini terpikir dan terilustrasi oleh saya sendiri ya. Saya berpikir kepada para petani kecil untuk berkembang ya. Kalau misalkan dicangkul itu seharian dapat berapa meter, kemudian kalau mengerjakan orang itu bayarnya harus berapa, lamanya waktu, itu kan kos biaya ya. Nah, di dalam dunia usaha itu kan itu harus diperhitungkan para sahabat tani ya, gitu kan. Ada biaya pokok, ada biaya modal gitu kan ya, sehingga para sahabat nanti bisa mendapatkan hasil keuntungan berapa dari biaya-biaya tersebut ya. Nah, baik ya para sahabat tani ya, saya akan bahas ya bagaimana cara membuatnya, desainnya. Yang pertama para sahabat tani itu perlu punya roda seperti ini 2 buah ya. Nah, ini banyak para sahabat jualannya di material bangunan ya, karena double kelahar ya. Kemudian supaya bisa dipakai karena ini poros gandar ya, itu para sahabat minimal mencari besi behel ukuran 12. Nah, karena besi behel itu tidak dibukut, mau nggak mau para sahabat tani seukuran panjang lahar ini para sahabat tani gerinda ya, kiri kanan setelah masuk. Supaya praktis para sahabat tadi bor pakai bor patili, tinggal usah pakai baut, jadi bongkar pasangnya kalau rusak gampang gitu kan ya, itu para sahabat tani ya. Jadi minimal 2 ya, kalau kemarin saya itu 1 ya, maka saya desain saya sekarang levelnya ditingkatkan gitu kan ya, menjadi 2 double singkal gitu kan ya, supaya lebih efektif dan lebih efisiensi ya. Nah, para sahabat tani ya, di dalam pembuatannya saya tidak menggunakan mesin press, tapi secara konvensional dengan menggunakan palu ya, Nah, supaya tidak bingung dari mana awal pembuatannya ya para sahabat tani ya. Nah, karena ini sudah jadi kan ya. Nah, awal pembuatannya itu dari membuat singkal seperti ini ya. Singkal seperti ini ya. Ya, artinya mirip-mirip singkal yang digunakan untuk kerbau ya. Nah, 2 dibuat ya. Kemudian kita potong besi siku 3x3 sepanjang 20 cm. Kemudian kita bagi, karena kita perkirakan kalau 2 singkal ini dia bisa membalik tanah sekitar 10 cm, berarti ya jaraknya 10 cm, atau misalkan 8 cm ya bisa 8 cm. Kemudian dielas ujungnya pada siku ini. Nah, dua-duanya beda ya tuh. Nah, kemudian diperkokoh ya ini dengan besi behel ya. Nah, ke depan untuk menahan, ke bawah juga untuk menahan. Ini sekitar panjang 10 cm, 10 cm, ini 7 sampai 8 cm ya. Kemudian di bagian bawahnya juga double dilas seperti ini. Nah, awalnya seperti itu dulu ya para sahabat tani ya. Nah, kemudian para sahabat tani, nah setelah mendapatkan as ya atau besi behel sepanjang ini 25 cm ya, inilah digerinda seperti ini ya, kiri kanan. Kemudian dibusing oleh boleh dibusing, boleh dilas ya, ini menggunakan pipa setengah in. Kemudian bagian ujungnya dibor ya para sahabat tani. Nah, ada bolongnya di bor ya, sehingga bisa dimasukin paku ataupun kawat untuk apabila roda ini sudah dipasang. Jadi sangat praktis sekali ya, bisa dipakai rodaan, bisa dipakai untuk singkal. Nah, las kan para sahabat tani di bagian ujung ya, ini pada besi holo 2,5 kali 5, ini sepanjang 40 cm. Nah, sepanjang 40 cm ya seperti ini. Nah, ini awal ya, awal perakitan. Kemudian sisanya berarti butuh 20 cm lagi. Nah,
yang 20 cm ini pertama awalnya lurus ya, yang ini awalnya lurus, kemudian sekitar 15 cm para sahabat itu dikasih tanda coak atau garisi dengan kemiringan sudut 35 derajat, kiri dan kanan potong tengah, buang menggunakan cutting atau bisa menggunakan gergaji. Kemudian lipat bentuknya seperti ini. Nah, kemudian di bagian ujungnya para sahabat tani ini dipotong sudut 30 derajat ya. Kemudian ukur jarak dari as karena roda ini ada jeda ya, ini sekitar 30 cm, dari 40 cm sisa 10 cm ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian baru ini bisa dilaskan ke sini ya, ke bagian bawah ya para sahabat tani ya. Nah, saya kenapa ini bentuknya seperti ini ya, karena ini nih ada tujuan ya. Nanti sebenarnya ini masih panjang ini prosesnya para sahabat ya. Jadi gimana caranya tanah itu sudah terbalik kemudian digemburkan, nanti di belakangnya ada desain lagi sebenarnya. Nah, ini desain apa belum saya sampaikan dulu ya para sahabat tani ya, biar nanti sudah jadi para sahabat tani paham, oh kok bisa langsung tanah itu bisa poros, bisa gembur ya. Nah, seperti itu ya. Nah, 10 cm ya dari sini ya lasnya maksimal ya keseluruhan ya para sahabat tani ya. Nah, kemudian ini 1/4 ini pipahnya ya. Nah, saya gunakan pipah yang melengkung seperti tangkainya bajak kerbau ya. Ini ya sekitar 1 meter ya. Ini tadinya melengkung lurus, potong 35 derajat, kemudian tekuk, kemudian laspul ya. Nah, karena ini bahannya kurang saya sambung ya, kemudian dikasih tangkai ya para sahabat tani seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti sudah jadi bentuknya seperti ini ya, kalau kita lihat nih ya. Nah, ini pandangan sampingnya belum dipakai roda ya. Nah, ini pandangan atasnya. Nah, seperti ini belum dipasang roda. Ini bagian bawahnya belum dipasang roda. Baik para sahabat tani, kita pasangkan rodanya ya. Nah, supaya tidak penasaran gitu kan ya. Nah, tinggal masukkan. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita paku boleh, kawat boleh ya, kita potong sekitar 5 cm ya. Untuk spi penahannya ya para sahabat tani ya. Nah, seperti ini, kemudian kita tekuk seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan, karena tadi udah dibor ya, kita masukkan ke sini. Kemudian supaya tidak lepas, kita bengkokkan lagi ya para sahabat tani. Nah, seperti ini, sehingga ini tidak terkunci, tidak akan keras karena yang ditahannya klaher bearing ya. Nah, kemudian yang sebelah kirinya juga sama ya para sahabat tani ya, kita pasangkan lagi seperti ini. Nah ya, nah kemudian ya kita potong lagi kawatnya untuk kasih penahan atau spi atau kai ya, dalam bahasa teknik itu, sehingga terkunci, sama-sama sudah dilubangi ya. Nah, seperti ini ya para sahabat tani ya. Nah, tinggal dilipat seperti tadi. Nah, kemudian hasil akhirnya seperti ini para sahabat tani tuh ya. Nah, saya putar ya, perhatikan nih, jangan sampai nanti kalau membuat ya gak paham-paham gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalkan sahabat tani mau membuat, silahkan datang ke bengkel, tinggal buka channel YouTube saya gitu kan ya. Kalau orang bengkel pasti paham ya para sahabat tani, oh cara pengerjaannya Pak ya, tapi bukan mekanik, tukang las, welder ya gitu kan. Kalau saya sih kalau kerjaan merangkap las welder ya, mekanik ya ayu gitu kan ya, perbaikan mesinnya juga pengelasannya gitu kan ya. Nah, makanya saya berbagi di pertanian, selagi ada kesempatan saya bikin konten pertanian, saya meluangkan untuk para sahabat ya. Jadi saya sekali lagi mohon maaf
saya tidak membuat, saya hanya memberikan tutorial bagaimana cara buatnya, sehingga para sahabat tani bisa membuat ukuran-ukuran yang lebih maksimal disesuaikan dengan kebutuhannya, dengan material yang ada di lingkungan para sahabat tani. Nah, ya. Nah, seperti ini ya para sahabat tani itu ya. Saya putar ya. Nah, ini yang tadi bagian depan seperti ini, bagian belakangnya seperti ini. Nah, kalau kita balikan seperti ini ya. Tuh. Nah, bagian depan seperti ini ya. Nah, jadi jarak sini ya sekitar 30 cm, ini berada di tengah-tengah ya para sahabat tani. Nah, sahabat tani, seumpama nih ya, seumpama para sahabat tani itu ingin ditambah pakai mesin ya, gampang para sahabat tani ya. Nih, saya sih sebenarnya nggak nyarankan gitu kan kalau nggak paham tentang mesin ya. Nah, di sini para sahabat tani tambah si asnya ke depan ya, sekitar 40 cm. Tapi saya sarankan jangan pakai mesin portable yang besar seperti pompa air ya. Nah, saya sarankan pakai mesin rumput. Kenapa pakai mesin rumput ya? Karena mesin rumput cara berputarnya itu adalah sentrifugal. Tinggal nanti para sahabat itu pasang puli di bagian yang ke ininya, alat potongnya, buka selongsongnya, pasang puli ya. Nah, kemudian ini dirubah para sahabat tani, ini jangan poros gandar. Poros gandar itu artinya poros mati ya. Jadi si as ini pasang kelahar di sini yang bisa dibaut dua bearing ya, kiri kanan yang ukuran ini. Kemudian pasang gear di sini ya. Kemudian ini ini matikan ya, matikan. Kemudian ingat si mesinnya harus bisa digeser dudukannya, tinggal beli penbelnya sesuaikan dengan ukurannya. Jadi ketika mesin mesin rumputnya dihidupkan, ditarik, kalau gasnya kecil stasioner dia kan belum bergerak, tapi ketika digas maka ini penbel dari sebagai powernya engine itu akan menarik penbel dan memutarkan as roda ini sehingga kecepatannya bisa diatur ya. Tapi ada biaya lagi kan, berapa kos buat beli mesin rumput ya. Itu bisa dibongkar pasang, kalau mau pakai motong ya pasang lagi itunya, tangkainya. Kalau untuk pakai di sini ya tinggal pasangkan ke sini, itu lebih praktis. Jadi saya tidak sarankan untuk mesin besar, pasti ini akan terangkat ke depan. Kenapa ya, para sahabat harus nekan gitu. Karena apa, di situ ketika mesin berputar itu ada momen gaya translasi berputar, sehingga untuk menariknya itu dia kan begini ya. Nah, itu solusinya para sahabat tani ya. Nah, bagaimana alat ini bisa bekerja tanpa mesin? Bisa, tinggal didorong saja. Tapi jangan lupa para sahabat tani ya, untuk mengembangkan saya lebih kreatif lagi, yang belum subscribe, kemudian para sahabat tani bisa bagikan ke para sahabat tani. Misalkan para sahabat tani punya IG, punya Facebook, punya TikTok, punya teman, punya sahabat, sehingga para sahabat tani bisa membantu sahabat-sahabat yang lain untuk menggarap lahan dengan solusi murah ya, tapi hasilnya maksimal. Baik, kita praktek ya para sahabat tani ya, biar nggak penasaran nih dari tadi katanya ngomong nyerocos mulu gitu kan. Nah, itu seumpamanya kalau mau membuat ya, tapi kalau tidak juga nggak apa-apa. Saya mah senangnya dicangkul, saya mah senangnya yang sudah jadi saja. Silahkan, saya tidak memaksa. Tapi apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe sehingga saya bisa berinovasi lagi dengan alat-alat pertanian yang lainnya. Nantikan saja di video yang lainnya ya. Kalau sahabat tani masih membutuhkan konten saya solusi pertanian ya dalam menggarap lahan, saya belum masuk ke bagaimana membuat mall, bagaimana membuat perekat
untuk hama ya, karena yang terberat adalah menggarap lahan. Sekarang bisa buat mall, sekarang bisa buat CPT, tapi kalau lahannya belum digarap, apa yang mau ditanamin coba? Ya, baik ya para sahabat tani ya. Jangan lupa subscribe, share dan bagikan secepatnya ya. Dan jangan lupa nyalakan uh, tombol notifikasinya, jempolnya arahkan ya. Oke ya, kita praktek ya para sahabat tani biar nggak penasaran nih ya. Kadang-kadang ini ngomong mulu ya gitu kan ya. Gitu kapan actionnya? Sekarang kita action ya. Kita arahkan dulu di bagian depan supaya terlihat cara kerjanya bagaimana ya. Oke. Nah, saya arahkan di sini ya para sahabat tani ya biar kelihatan ya. Nah, mohon maaf nih saya sendirian ya, tidak ada kameramennya kalau kurang jelas ya. Oke. Tuh, kali lagi nih. Di belakang nih ya para sahabat tani ya. Oke. Nah, terlihat ya. Nah, tuh. Jadi si tanah itu tersayat, tersodok ya, bukan tercangkul gitu kan, jangan salah gitu kan. Jadi kalau tanah keras para sahabat bisa berulang-ulang ya tuh. Tuh ya. Oke, jadi kalau macet ya angkat saja para sahabat tani ya, karena para sahabat bukan engine ya. Nah itulah para sahabat tani ya, dalam kesempatan kali ini saya mendesain, mungkin saya ingin sedikit membantu, tidak banyak, kepada para sahabat, tapi bisa bermanfaat ya. Kenapa? Ya saya miris para sahabat tani ya, karena anak muda sekarang itu ogah bertani. Kenapa? Dengan catatan alasan tanda kutip petani hidupnya gak jelas ya, gak punya gaji. Kalau mindset mereka pandai, pinter ya, pasti mereka menciptakan gaji dari pertaniannya. Kenapa ya? Tapi mereka berpikir di pertanian asing yang ada di Indonesia itu kan kerja. Kalau kerja ya upahnya segitu-gitu aja ya. Tapi kalau jadi petani bisa menciptakan upah lebih dari UMR ya. Tapi kalau kerja ya, karena kalau tidak pandai ya, nih lahan pertanian Indonesia ini dimanfaatkan para sahabat tani oleh petani asing yang tidak memiliki lahan ya, sehingga para pemuda itu jadi tukang kulinya, jadi tukang kerjanya ya. Dengan alasan apa? Kalau kamu merugi terus, lebih baik kamu kerja di saya ya. Kapan dapat uangnya, kapan kayanya? Orang standarnya juga gaji UMR juga kagak ya. Lebih baik jadi petani sehingga bisa menciptakan salary nominal, gaji pendapatan mau berapa juta tergantung kemauan dan keinginannya. Kalau hanya ingin saja tidak bisa lah
ya. Tentunya harus dilakukan action, action, action. Itulah solusinya. Jangan pernah mengeluh, ya. Semua ada solusinya karena setiap manusia semua ada rezekinya. Besar dan kecil, terima dan pasrah, ya. Selain itu, memohon pertaniannya subur, hasilnya berlimpah, sehingga uangnya pun berlimpah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share sebanyak-banyaknya kepada teman, sahabat, saudara, di IG-nya, di Facebook-nya, ya, di Twitternya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu dengan video selanjutnya dengan siapa? Solusi Pertanian, channelnya Mister US Berbagi.